Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giafa Agna Abnatul Mala, merupakan perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar persaingan sempurna. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam ekonomi mikro, struktur pasar merupakan konsep penting untuk memahami pembentukan harga, keputusan produksi, dan alokasi sumber daya. Pasar persaingan sempurna menjadi acuan analisis utama dan model teoritis yang sangat penting untuk menganalisis efisiensi pasar serta perilaku produsen maupun konsumen. Meskipun kondisi ideal ini jarang ditemukan sepenuhnya dalam realitas ekonomi. Pemahaman mengenai mekanisme laba maksimum serta keseimbangan jangka pendek dan panjang dalam pasar ini menjadi dasar untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengkajian secara sistematis terhadap karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya diperlukan agar mahasiswa mampu menganalisis perbandingan antara kondisi pasar ideal dengan realitas ekonomi yang terjadi di lapangan secara komprehensif. Selanjutnya yaitu pengertian pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang di dalamnya terdapat sekali banyak penjual dan pembeli. Di pasar ini, harga dari suatu produk telah ditentukan oleh mekanisme pasar, sehingga penjual maupun pembeli tidak dapat mengatur harga sesuka hati mereka. Yang kedua, ada karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu adalah jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak. Yang kedua, barang atau produknya bersifat homogen atau identik. Contohnya seperti garam atau gula. Di toko manapun, bentuk dan rasa dari gula dan garam tersebut akan sama. Yang ketiga, harga ditentukan oleh pasar, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa harga itu telah ditentukan oleh mekanisme pasar, sehingga penjual dan pembeli tidak dapat mengatur harga sesuka hati mereka. Yang keempat, informasi pasar yang lengkap. Artinya, penjual dan pembeli tahu bahwa harga dari suatu produk itu sedang berapa harganya. Yang kelima, free entry dan exit. Artinya, perusahaan manapun bebas keluar dan masuk ke pasar tersebut tanpa hambatan apapun. Yang keenam adalah mobilitas faktor produksi tinggi. Contohnya seperti karyawan dari perusahaan A melihat bahwa gaji dari perusahaan B itu lebih tinggi. Itu memungkinkan bahwa karyawan A dapat berpindah ke perusahaan B. Di sini ada contoh pasar persaingan sempurna skala global. Contohnya yaitu Bursa Komoditas Internasional Perdagangan Gandum Minyak Sawit Mentah (CPO) di bursa komoditas seperti Chicago Board of Trade atau Malaysia Derivatives Exchange. Selanjutnya adalah permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Karena perusahaan adalah price taker atau penerima harga, otomatis kurvanya berbentuk horizontal atau lurus mendatar. Karena price taker itu tidak dapat diganggu-gugat, otomatis harganya juga tidak akan berubah. Karena itulah garisnya berbentuk horizontal. Yang pertama itu kurva permintaan pasar, hukumnya QD sama dengan A min BP, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga, A adalah permintaan maksimum, B adalah sensitivitas terhadap harga. Yang kedua adalah kurva penawaran pasar. Hukumnya yaitu QS sama dengan min C ditambah DP, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, C adalah biaya minimum, D adalah respon produsen terhadap harga. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi saat QD sama dengan QS. Di sini ada contoh soal di mana QD sama dengan 100 min 2P dan QS-nya adalah 20 ditambah 3P. Yang ditanyakannya yaitu harga dan jumlah keseimbangan. Kita jawab yang pertama gunakan rumus keseimbangan yang tadi telah dijelaskan di mana QD sama dengan QS. Kita masukkan QD-nya dalam substitusi yaitu 100 min 2P. Kita masukkan juga QS-nya yaitu 20 ditambah 3P. Lalu kita hitung. Di substitusi 100 dikurangi 20 itu menghasilkan 80. Untuk menghasilkan 5P yaitu 2 ditambah 3P. Selanjutnya, untuk menghasilkan 16 yaitu 80 dibagi 5. Hasilnya P sama dengan 16. Lalu selanjutnya kita mencari Q. Q sama dengan 100 min 2, P-nya diganti menjadi 16. 100 dikurangi 2 dikali 16, hasilnya adalah 68. Kesimpulan dari soal ini adalah harga keseimbangannya adalah 16, jumlah keseimbangannya adalah 68 unit.
Pembahasan selanjutnya yaitu operasi dan keseimbangan jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan bertujuan mencapai keuntungan maksimal atau meminimalkan kerugian. Status perusahaan ditentukan oleh perbandingan harga P dan biaya rata-rata AC. Di sini ada 3 kondisi yang dimana pertama itu kondisi laba supernormal jika harga atau P lebih besar daripada AC atau biaya rata-rata. Yang artinya penjual dalam kondisi meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua itu laba normal jika P atau harga sama dengan AC atau biaya rata-rata. Kondisi ini sering kita kenal sebagai balik modal. Yang ketiga itu rugi jika P atau harga kurang dari biaya rata-rata atau AC. Selanjutnya ada perhitungan matematis laba maksimum. Perusahaan mencapai laba maksimal pada saat penerimaan marginal MR sama dengan biaya marginal MC. Di sini ada beberapa simbol. Yang pertama adalah fee atau laba, artinya selisih pendapatan dan biaya. Yang kedua ada TR adalah penerimaan total. Yang ketiga ada TC, biaya total. Selanjutnya VC, yaitu biaya variabel. MR adalah penerimaan marginal atau tambahan pendapatan. Ada MC sebagai biaya marginal atau tambahan biaya. Dan terakhir adalah AC, biaya rata-rata atau modal per unit. Ada contoh soal lagi di sini. Diketahui harga pasar atau P sama dengan 500, fungsi biaya totalnya atau TC adalah Q kuadrat ditambah 100Q ditambah 2000. Yang ditanyakannya apa? Yang pertama, berapa jumlah produksi atau Q untuk laba maksimal? Yang kedua, berapa total laba atau P yang diperoleh? Kita jawab yang pertama adalah menentukan jumlah produksi atau Q. Rumusnya yaitu MR sama dengan MC. MR-nya 500 kita dapat dari soal, MC-nya dari soal juga yaitu Q kuadrat ditambah 100Q ditambah 2000. Menghasilkan 2Q ditambah 100. Dari mana 2Q? 2Q itu berasal dari pangkat 2 dari Q kuadrat yang turun ke depan, dan hasil 100 berasal dari variabel Q pada 100Q yang dihilangkan. Hasil 0 pada 2000 hilang karena tidak memiliki variabel Q. Selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian. Tadi kan MR sama dengan MC, yaitu 500 sama dengan 2Q ditambah 100. 500 dikurangi 100. 100 yang tadi, yang 2Q ditambah 100, pindah ruas menjadi pengurangan. 500 dikurangi 100 sama dengan 2Q. 400 dari 500 kurangi 100, 2Q-nya diturunkan. Untuk menghasilkan Q sama dengan 200, yaitu 400 dibagi 2. Q-nya sama dengan 200. Selanjutnya menghitung total laba atau P, yaitu TR sama dengan P dikali Q. TR-nya 500 dikali 200 sama dengan 100.000. 500 itu tadi kita dapatkan dari soal, sedangkan 200 itu tadi hasil dari perhitungan Q. Hasilnya 100.000. Kemudian menghitung TC. TC-nya sama dengan Q kuadrat ditambah 100Q ditambah 2000. TC-nya karena Q kuadrat kan Q tadi hasilnya 200, berarti 2 kali 200 dikali 200 ditambah 100Q, Q-nya jadi 200 lagi ditambah 2000. TC-nya menghasilkan 40.000 ditambah 20.000 ditambah 2000 sama dengan 62.000. Yang terakhir adalah menghitung laba atau P. Di sini P-nya sama dengan TR dikurangi TC. P sama dengan 100.000. Tadi yang dari menghitung total laba dikurangi 62.000. Hasil dari hitung laba sama dengan 38.000. Kesimpulannya dari soal ini adalah perusahaan mencapai keuntungan maksimal dengan memproduksi 200 unit. Total keuntungan bersih yang didapat adalah 38.000 karena P atau harga hasilnya itu 500 dan lebih besar dari AC atau biaya rata-rata. Biaya rata-ratanya yaitu 310. Maka perusahaan memperoleh laba supernormal. Selanjutnya pembahasan mengenai operasi jangka panjang. Dalam jangka panjang, keuntungan besar akan menarik perusahaan baru. Akibatnya, penawaran barang meningkat dan harga pasar akan turun hingga mencapai titik laba normal. Contohnya, sebuah perusahaan melirik bahwa penjualan garam itu sangat menguntungkan dan itu
sangat memungkinkan bahwa perusahaan tersebut akan memproduksi dan menjual garam tersebut. Akibatnya, kalau dia bergabung dan menjual garam tersebut ke dalam pasar, harga pasar dari garam tersebut akan turun mencapai titik laba normal. Ada proses transisinya. Yang pertama itu daya tarik laba, lalu masuknya pesaing, lalu peningkatan penawaran dan penurunan laba. Selanjutnya pembahasan mengenai analisis hitungan jangka panjang. Di sini ada data perusahaan, ada fungsi biaya total atau TC sama dengan Q kuadrat ditambah 100 Q ditambah 2000. Lalu ada fungsi biaya rata-rata atau AC sama dengan Q ditambah 100 ditambah 2000 Q. Lalu ada fungsi biaya marginal MC sama dengan 2Q ditambah 100. Langkah perhitungan keseimbangan jangka panjang. Rumusnya yaitu MC harus sama dengan AC atau titik biaya rata-rata terendah. Langkah pertama kita melakukan persamaan terlebih dahulu yaitu 2Q ditambah 100 sama dengan Q ditambah 100 ditambah 2000 Q. Yang dimana 2Q ditambah 100 itu merupakan MC dan Q ditambah 100 ditambah 2000 Q itu merupakan AC. Selanjutnya melakukan penyederhanaan. Kita hilangkan nilai 100 di kedua sisi, yang tadi di persamaan menjadi 2Q dikurangi Q sama dengan 2000 Q. Yang di atas 2Q dikurangi 1Q menghasilkan 1Q sama dengan 2000 Q. Karena ada dua variabel yang sama, yaitu variabel Q, kita jadikan Q itu menjadi Q kuadrat sama dengan 2000. Maka Q-nya sama dengan 44,7, yaitu akar dari 2000. Kita bulatkan menjadi 45. Selanjutnya yaitu menentukan harga jangka panjang atau P. Masukkan nilai Q tadi yaitu 45 ke dalam fungsi MC, yaitu P sama dengan 2. Di sana kan 2Q ditambah 100. Q-nya diganti menjadi 45. P-nya sama dengan 190 dari 2 dikali 45 ditambah 100. Kesimpulannya, harga turun menjadi 190 AC dan laba 190. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama kelebihannya yaitu mencapai efisiensi alokatif, harga bagi konsumen sangat murah, dan persaingan sangat adil. Yang kedua adalah kelemahannya. Kelemahannya yaitu produk bersifat membosankan karena tidak ada variasi, serta rendahnya inovasi karena produsen tidak memiliki dana lebih untuk riset. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya yaitu, pasar persaingan sempurna merupakan model pasar paling efisien yang menjamin harga adil dan biaya produksi optimal. Sebagai penerima harga, perusahaan memaksimalkan keuntungan melalui pengaturan jumlah produksi. Kebebasan keluar masuk pasar memastikan laba tinggi di jangka pendek akan kembali menjadi laba normal dalam jangka panjang guna menjaga keseimbangan ekonomi yang stabil. Dan itulah penjelasan materi pasar persaingan sempurna. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.